Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kita percaya Tuhan kita sungguh besar, sungguh dahsyat dalam hidup kita. Kita percaya bahwa hari ini penuh dengan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mujizat demi mujizat terjadi. Kami percaya ada perubahan atas keluarga kami, atas rumah tangga kami, atas hidup kami, atas anak-anak kami. Akan ada perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Engkau sungguh besar Tuhan, Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Boleh kita angkat suara kita katakan, kuasa-Mu terlebih. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan ada perubahan yang besar dalam hidup kami, karena kami memiliki Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami. Thank you Jesus, thank you. Menolong hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Kau Yesus yang dahsyat. Jaga Israel yang tidak pernah terlelap Tuhan. Terima kasih. Amin. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Yang percaya katakan, ku percaya Kau selalu bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami pegang janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tetap percaya saudara, tetap percaya, pegang janji Tuhan. Masalahmu biasa di hadapannya, karena Tuhan kita lebih besar dibanding apapun. Thank you Jesus. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu Tuhan. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh dahsyat. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kita angkat tangan kita katakan, kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu Tuhan tidak terselami Tuhan, kuasa-Mu dalam hidup kami. Engkau sanggup membuka jalan di padang-padang pasir Tuhan. Terima kasih. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih. Kau sanggup
puji Tuhan. Sekali lagi katakan, tidak pernah terlambat. Engkau tepat Tuhan. Ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan. Kau pulihkan hidupku, Yesus. Kami taruh harap kami kepada-Mu. Hidup kami penuh mujizat. Terima kasih, Yesus. Mazmur 18. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, Amin. yang membuat kakiku seperti kaki rusa Terima kasih. dan membuat aku berdiri di bukit, Ya, yang mengajar tanganku untuk berperang, Yes. sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan-Mu, Tuhan. Tangan kanan-Mu yang menyokong aku. Amin. Kemurahan-Mu yang membuat aku besar. Amin. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam Tuhan. Itu bukti kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Boleh angkat suaramu, katakan, Engkau sungguh dahsyat, Engkau menggenapi Tuhan firman-Mu dalam hidup kami. Terjadi mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Kami menggenapi Tuhan akan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau membuka jalan-jalan bagi hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku kami genapi firman-Mu ya dan amin. Sertai tiap langkahku, langkah-langkah kami penuh dengan iman Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku di dalam hidup kami, jadi bukti bahwa Engkau besar Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan,
Kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur, dengan sukacita. Saat firman-Mu disampaikan Tuhan, dan kami melakukannya Tuhan, kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus terjadi mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat. Di episode hari ini kita akan diberkati oleh kesaksian dari Ibu Dewi yang ada di Jakarta. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapak Gembala Pendeta Lukas Kusuma untuk kesempatan bisa bersaksi di Mesbah Mujizat. Biar melalui kesaksian saya ini bisa menjadi berkat dan terjadi pemulihan bagi semua sahabat Mesbah Mujizat. Saya menikah dengan suami bulan Desember tahun 1997, dan setelah pernikahan berjalan selama 6,5 tahun, kami akhirnya bercerai secara resmi tahun 2003. Waktu itu anak-anak saya masih umur 4,5 tahun dan 1,5 tahun, dan kami berpisah selama 4,5 tahun. Waktu itu saya berpikir bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik bagi kami berdua dan anak-anak, karena saya merasa tidak dicintai, tidak ada komunikasi, tidak dihargai, dan juga saya melihat orang tua saya juga berpisah, walau tidak bercerai secara resmi. Ternyata setelah bercerai, semua yang ada dalam hati saya adalah rasa hancur, sedih, marah, iri karena melihat keluarga lain bisa makan bersama secara utuh, sedangkan saya hanya makan sendirian bersama dengan anak-anak. Dan selama 4,5 tahun tersebut saya selalu menghindar jika mantan suami menjemput anak-anak untuk ke mall atau ke rumah keluarga suami saya. Saya selalu minta suster yang mengantar anak-anak ke pintu untuk dibawa papanya. Tetapi Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Di saat seperti itulah Tuhan mempertemukan saya dengan rekan bisnis yang juga seorang gembala Komsel dan sahabat yang sampai sekarang menjadi ibu dan kakak rohani bagi saya. Saya diajak bergabung di Komsel sehingga Tuhan menjamah hati saya, sehingga segala kekerasan hati, kesombongan, dan pembenaran diri saya dihancurkan Tuhan, serta mata rohani saya dicelikkan Tuhan bahwa bercerai itu dosa, ada kutuk dari perceraian, dan perjinan dari keluarga saya dan suami saya. Juga Tuhan merubah pola pikir saya melalui ibu gembala dan kakak rohani saya, selalu berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan prinsip 4M, mengasihi, mengampuni, mendoakan, dan menolong. Ternyata tangan Tuhan bekerja di waktu yang bersamaan terhadap mantan suami yang sempat hampir meninggal karena overdosis obat-obatan dan kehidupan malam. Kuasa Tuhan menyelamatkan saat mantan suami berseru memanggil nama Yesus melalui adiknya dan sahabat-sahabatnya yang Tuhan pakai untuk membawanya kepada Yesus. Lalu mantan suami saya juga berdoa kalau Tuhan mau pulihkan pernikahan kami kembali, biarlah keluarga kami dipulihkan. Perlahan tapi pasti, Tuhan memulihkan hati kami, sampai suatu ketika Tuhan pakai banjir besar di Jakarta, sampai ke pinggang, sehingga saya dan anak-anak harus mengungsi, dan suami saya Tuhan izinkan seperti satria berkuda, tetapi ini pakai delman untuk menjemput anak-anak mengungsi ke ruko kakak saya. Pas besok malamnya adalah Imlek, Tuhan izinkan saya tidak mempunyai uang membeli baju baru untuk anak-anak saya, sementara suami saya mau belikan, dan janjian mau jemput saya dan anak-anak
di tempat kerja saya. Hati saya campur aduk dan ragu, tetapi Roh Kudus berkata dalam hati saya bahwa saya sudah janji sama Tuhan. Kalau taat untuk bertemu muka dengan suami saya, dan pas suami saya sampai di depan kantor, saya intip dari CCTV, tetapi saya bulatkan hati berserah kepada Tuhan. Waktu saya bukakan pintu, lihat wajahnya, saya kaget sekali, karena saat itulah hati saya kembali berdebar-debar, seperti orang jatuh cinta lagi. Dan saya jadi tersipu malu, dan Tuhan tidak berhenti bekerja setelah itu. Tuhan pakai koko saya untuk ngajak pergi nonton. Tuhan pakai Ibu Rani untuk mengundang suami datang ke rumahnya dan didoakan, dan terus setiap hari saya dijemput makan siang, makan malam, dan akhirnya kami pun bercakap-cakap dan mengakui kesalahan kami, dan Roh Kudus juga tuntun saya untuk basuh kaki suami saya, dan di saat itu Tuhan izinkan saya melihat di dalam matanya seperti kaca yang hancur, dan di saat momen itulah Tuhan sadarkan saya lebih lagi tentang dosa perceraian, bukan hanya ke Tuhan tetapi juga ke suami, diri saya dan anak-anak, bahkan ke keluarga besar. Singkat cerita, kami akhirnya memutuskan untuk bersatu kembali, dan kami diberkati kembali oleh Bapak Gembala di gereja kami, dan melayani Tuhan bersama anak-anak kami, dan terus sampai saat ini proses pemulihan terus berjalan. Demikianlah kesaksian saya. Apabila ada yang sedang mau bercerai, jangan berbuat bodoh seperti yang saya dulu, karena kenyataannya perceraian menghancurkan hidup saya, belum lagi suami, orang tua, keluarga, dan terutama anak-anak. Apapun alasannya, baik itu dosa, ekonomi, dan lain-lain, tetap perceraian bukan jalan keluar. Itu adalah tipu muslihat diri sendiri dan setan. Demikian pula harapan untuk bisa dapat pasangan baru juga bukan solusi, karena Tuhan benci perceraian, karena Tuhan sudah tahu dampak perceraian bagi keluarga. Yang utama adalah hati yang mau mengampuni dan diubahkan, dan belajar taat kepada Tuhan, belajar 4M, mengasihi, mengampuni, mendoakan, dan menolong, dan sekarang tambah 1M lagi, menerima kekurangan termasuk dalam mencintai. Haleluya. Puji Tuhan, sekarang saya dan suami belajar saling menerima kekurangan, bahkan mentertawakan kekurangan masing-masing. Dan kalau akibat pandemik ada juga challenge, tantangan dalam ekonomi suami saya, tetapi kami melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Tetap ada makanan di rumah kami, bahkan makan Indomie atau telur pun tetap sukacita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Mesbah Mujizat. Apapun masalah yang kita hadapi, selalu ada pertolongan Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Wow, sebuah kesaksian nyata yang luar biasa dari Ibu Dewi yang ada di Jakarta, bagaimana dengan suami sudah resmi bercerai selama 4,5 tahun, tetapi akhirnya mereka bisa bersatu kembali sampai hari ini. Saya mengenal Ibu Dewi dan suaminya, dan bagaimana mereka sungguh-sungguh dipulihkan, dan hari ini mereka boleh menjadi berkat, melayani Tuhan, walaupun sambil bekerja. Tetapi yang ajaib, saudaraku, bagaimana Tuhan melembutkan hati yang keras untuk bisa dipulihkan kembali. Dan saudara-saudara, biar semua kita menyadari bahwa dalam keluarga, dalam pernikahan, selalu akan ada masalah, selalu akan ada masa sukar. Tetapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan, kita akan cakap menanggung semua masalah, dan kita pasti lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saudaraku, nanti di akhir dari khotbah ini, saya akan mendoakan permohonan-permohonan doa yang sudah masuk dari sahabat Mesbah Mujizat. Tetapi sekarang, menanggapi kesaksian dari Ibu Dewi yang di Jakarta, kita belajar langsung bagaimana
kita bisa mencintai atau mengasihi. Saudara sekalian, mencintai atau mengasihi di saat semuanya baik dan menyenangkan, itu merupakan hal yang mudah. Tetapi justru sebuah hubungan cinta atau hubungan kasih pasti suatu saat akan melalui masa yang sukar. Saudara sekalian, itu bisa hubungan cinta antara suami dan istri. Bisa juga hubungan antara anggota keluarga, orang tua anak, menantu mertua, ipar dengan ipar. Saudaraku, bisa juga hubungan kasih atau hubungan cinta dalam sebuah gereja lokal, atau juga dalam, saudaraku, teman kerja, teman gereja, teman dalam sebuah komunitas. Nah, saudara, tema khotbah saya hari ini adalah cinta yang sukar. Cinta yang sukar. Sekali lagi, setiap hubungan cinta atau hubungan kasih, baik terhadap Tuhan dan sesama, satu kali pasti akan melewati masa sukar. Pertanyaannya, apakah kita memilih untuk kemudian memutus hubungan, bercerai, ataukah kemudian tidak lagi mau berteman, bermusuhan, bahkan tidak lagi saling mau menyapa, atau keluar dari gereja, keluar dari pelayanan, atau bahkan kemudian ribut bertengkar. Nah, saudara sekalian, mari kita akan belajar dari seorang rasul di Alkitab yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang sama dengan kita. Bagaimana Rasul Paulus juga sama dengan kita. Dia menghadapi challenge atau tantangan pada saat mengasihi atau mencintai. Saudara sekalian, kalau kita mencintai Tuhan dan kita benar-benar mengasihi Tuhan dan lewati apapun tetap kuat, itu luar biasa. Tetapi pertanyaannya, bagaimana ketika dalam hubungan kasih kita dengan sesama saat kita melewati ujian-ujian kesulitan? Nah, saudaraku, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat buat kita dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya baca sekali lagi. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Kolose. Bagaimana Tuhan memberikan pewahyuan kepada Rasul Paulus bahwa hanya kasihlah. Kasih di sini adalah kasih Tuhan. Kasih agape yang bisa menjadi pengikat yang kuat untuk mempersatukan dan menyempurnakan hubungan kita, hubungan kasih kita baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Saudara, Rasul Paulus benar-benar menghidupi ayat ini. Kenapa? Karena dia terus mau bertumbuh dalam kasihnya kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudara sekalian, sahabat Mezbah Mujizat, mari kita belajar setiap hari sebagai pengikut Yesus untuk semakin bertumbuh dalam kasih kita, baik kepada Tuhan dan terhadap sesama. Kolose 3 ayat 14 dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Dan yang terpenting ialah kalian harus saling mengasihi, sebab kasih itulah yang menyatu padukan saudara-saudara semuanya, sehingga menjadi sempurna. Saudara, hanya kasih yang bisa menyatu padukan, yang bisa mengikat, yang bisa menyempurnakan, sehingga hubungan kita dalam keluarga, dalam komunitas gereja lokal, dalam pelayanan, sesama anggota tubuh Kristus, bisa tetap kuat
ketika ada kasih. Saudara, kalau kita baca di Alkitab, Rasul Paulus sendiri pernah menghadapi masa-masa sukar dalam soal mengasihi. Kalau saudara ingat dalam Kisah Rasul, bahkan di belakang Alkitab bahasa Indonesia kita, di belakang Wahyu, itu ada kamus Alkitab, lalu di belakangnya ada juga peta Alkitab. Dan di situ ada juga peta perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama dan perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Saudara, ternyata Kisah Rasul mencatat pada waktu Rasul Paulus dengan Barnabas, mereka bersama-sama melakukan perjalanan misi memberitakan Injil ke daerah Asia yang pertama. Barnabas mengajak seorang keponakannya yang bernama Yohanes Markus. Nah, ternyata dalam Kisah Rasul dicatat bahwa satu kali ketika mereka berada di kota Pamfilia, maka Yohanes Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas. Dan kemudian saudaraku, ketika Yohanes Markus meninggalkan pelayanan tersebut, itu benar-benar membuat Paulus begitu marah terhadap Yohanes Markus. Dianggap bahwa Yohanes Markus tidak setia. Dan Anda tahu, ketika Rasul Paulus dengan Barnabas mau kembali melakukan perjalanan misi yang kedua, maka Barnabas mau membawa kembali Yohanes Markus keponakannya untuk ikut lagi di perjalanan misi yang kedua. Rasul Paulus begitu marah dan tidak setuju, sampai akhirnya Alkitab mencatat terjadi perpecahan antara Paulus dengan Barnabas, sehingga akhirnya Rasul Paulus mengajak yang lain untuk perjalanan misi yang kedua, sementara Barnabas dengan Yohanes Markus pergi dalam perjalanan pelayanan yang lain. Dan saudaraku, ini sesuatu yang sangat menyakitkan ketika terjadi sebuah perpecahan. Tetapi yang menarik, dalam surat-suratan Rasul Paulus yang berikutnya, setelah dia semakin bertumbuh dalam soal kasih, maka ternyata ada tertulis bahwa pelayanan Yohanes Markus sungguh berarti bagiku, sungguh penting bagiku. Ini adalah Rasul Paulus yang mengakui. Dan kemudian Rasul Paulus berkata, jemputlah Yohanes Markus, supaya ia datang mengunjungi aku. Wow, saudara, ketika di awal Rasul Paulus tidak bisa menerima kekurangan dan kelemahan Yohanes Markus, sampai terjadi perpecahan antara Barnabas dengan Paulus. Tetapi lihat, ternyata dengan berjalannya waktu, saudara, Yohanes Markus semakin bertumbuh dewasa atas pembapaan yang dilakukan oleh Barnabas. Tetapi sementara Rasul Paulus sendiri juga mulai dididik Tuhan, dan dia juga mau bertumbuh lebih dewasa dalam soal kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Sampai akhirnya hubungan antara Rasul Paulus dengan Yohanes Markus kembali dipulihkan. Bahkan Rasul Paulus mengakui bahwa pelayanan Yohanes Markus sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan yang menarik, haleluya, saudara, Yohanes Markus inilah akhirnya yang menjadi penulis Injil Markus. Sehingga akhirnya di dalam Alkitab kita ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara, coba seandainya tidak ada Barnabas yang membapai Yohanes Markus, tidak ada Rasul Paulus yang menyambut kembali dengan kasih Yohanes Markus. Saudara, jelas Alkitab kita, Injil mungkin cuma ada 3. Hanya Matius, Lukas, Yohanes. Atau mungkin tetap 4, tapi mungkin bukan Markus, tapi Joni. Saudara sekalian, lihat, dari sisi Rasul Paulus, dia juga sebagai seorang hamba Tuhan, mau semakin bertumbuh dewasa dalam kasih kepada Tuhan dan terhadap sesama.
Bahkan Anda tahu di Alkitab Perjanjian Baru, ada satu kitab yang hanya satu pasal, yaitu kitab Filemon. Saudara, kalau Anda baca di sana, itu adalah sebuah peristiwa yang cukup menarik. Bagaimana Rasul Paulus ketika dia dipenjara karena Injil, dia bertemu dengan seorang bernama Onesimus. Dan Onesimus ternyata adalah budak yang lari dari rumah Filemon. Siapakah Filemon? Filemon adalah anak rohani dari Rasul Paulus, orang kaya. Dan ternyata Onesimus, budak Filemon ini, pernah meninggalkan rumah Filemon dengan mencuri barang. Tetapi akhirnya Onesimus bertemu dengan Paulus di penjara. Singkatnya, Onesimus bertobat terima Yesus, bahkan mulai melayani Tuhan dan menolong Rasul Paulus. Maka akhirnya, saudaraku, Rasul Paulus menuliskan surat Filemon, di mana surat itu ditujukan kepada Filemon yang harus dibawa surat itu oleh Onesimus. Dan Anda tahu bagaimana di situ Rasul Paulus dalam surat Filemon minta agar Filemon mau menerima Onesimus, mengampuni Onesimus, sama seperti Rasul Paulus diterima oleh Filemon. Wow, luar biasa. Saudara, Rasul Paulus merekomendasikan karena Onesimus sudah bertobat, sudah dipulihkan, sudah jadi baik untuk diterima kembali oleh Filemon. Dan di situ sejarah gereja mencatat terjadi pemulihan antara Filemon dengan Onesimus dan mereka bersama-sama melayani Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kita tahu bahwa begitu mudah mencintai saat semuanya baik dan menyenangkan. Tetapi ketika kita melewati masa sukar, saudara, ibaratnya setelah bulan madunya habis, yang ada tinggal bulan beradu. Ya, baik suami istri, mungkin dalam hubungan dalam sebuah pekerjaan, keluarga, gereja lokal, pelayanan. Saudaraku, maukah kita tetap belajar mencintai saat sukar? Saudara, ternyata kasih Yesus akan menolong kita menjadi pengikat yang kuat untuk kita bisa mencintai di masa sukar. Nah, saudaraku, kita akan belajar bersama-sama. Saudara, rahasia cinta yang sukar itu bagaimana? Yang pertama, tetap mencintai walaupun disakiti. Tetap mencintai walaupun disakiti. Saya percaya dalam hubungan kasih kita dalam rumah tangga, hubungan kasih kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam gereja lokal, dalam komunitas, kita pasti pernah disakiti, kita pasti pernah dikecewakan, kita pasti pernah dilukai, kita pasti pernah mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Pertanyaannya, apakah kita tetap mau mencintai saat kita disakiti? Ataukah justru kita mau membenci, justru kita akhirnya putus hubungan? Saudara sekalian, lihat bahwa kasih agape adalah kasih yang mencintai untuk berkorban, rela berkorban. Sementara kasih egois atau kasih EGP, emangnya gua pikirin, adalah kasih atau mencintai untuk menerima. Oh, saya mencintai supaya saya dibahagiakan. Oh, saya mencintai supaya saya disenangkan. Itulah cinta egois. Tetapi justru seperti kasih Yesus, bagaimana kita harus mengasihi untuk rela berkorban, tetap mencintai walaupun kita disakiti. Lalu ada pertanyaan, kalau kita dalam hubungan mencintai keluarga, baik suami istri, orang tua anak, ipar dengan ipar, mertua menantu, ya kita bisa maklum. Seandainya kita disakiti, dikecewakan, tetap kita harus mencintai mereka. Tapi bagaimana dengan ketika kita disakiti oleh teman kerja kita? Kita disakiti, dikecewakan oleh teman pelayanan kita. Kita disakiti, dikecewakan oleh sesama orang Kristen.
oleh hamba Tuhan, oleh gereja. Bagaimana? Apakah saya lebih baik untuk berhenti? Kan masih ada teman yang lain, kan masih ada gereja yang lain, kan masih ada tempat kerjaan yang lain. Nah, saudara sekalian, ternyata kita harus mengerti ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama adalah orang yang terhadap keluarganya sendiri, dia bisa begitu toleransi dan baik dan mengampuni. Tetapi terhadap orang luar, dia begitu tegas. Sementara ternyata ada tipe manusia kedua. Terhadap orang luar, dia begitu baik, dia begitu sopan, dia bisa toleransi, tapi terhadap keluarga sendiri, dia begitu tegas sekali. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan saudara hari ini. Saudara tipe yang mana? Tetapi di sini Rasul Paulus mengajar buat kita, terutama dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus memberi nasihat, kita harus memakai pikiran dan perasaan Kristus. Itulah pikiran dan perasaan kasih Kristus dalam hidupmu bersama. Dan dalam konteks Filipi 2 ini, Paulus sedang tidak berbicara tentang hubungan bersama suami istri. Paulus sedang tidak berbicara dalam konteks hubungan dalam keluarga jasmani kita, tetapi justru dalam keluarga rohani, antar jemaat, antar sesama orang Kristen, orang percaya. Jadi ternyata, saudaraku, kita harus memakai pikiran dan perasaan Kristus. Kita harus memakai kasih Kristus, bukan hanya dalam hubungan keluarga sendiri, tetapi juga terhadap semua orang. Tapi bagaimana kalau saya kemudian tidak bisa lagi dekat dengan dia? Oh, enggak ada masalah. Yang penting kita ngampuni, yang penting kita baik, tidak benci. Tetapi saudaraku, kalau ternyata, saudaraku, kita sudah coba baik sama orang itu, tapi orang itu tetap jahat dengan kita, menghindari kita, enggak ada masalah. Karena sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung daripada kita. Paulus berkata dalam Roma 12, berdamailah dengan semua orang. Amin. Kalau kita mau berdamai, tapi orang itu tidak mau berdamai, urusan orang itu dengan Tuhan. Percayalah, kita harus tetap belajar mengasihi, walaupun kita disakiti. Saudara, seperti tadi kesaksian Ibu Dewi, lihat bagaimana perceraian, putus hubungan, ternyata justru tidak membawa kebahagiaan. Tetapi setelah mereka dipulihkan kembali, setelah bercerai 4,5 tahun, akhirnya hari itu sampai hari ini, mereka menikmati sebuah pemulihan demi pemulihan yang ajaib. Hari ini saya tidak tahu apa kondisi saudara, tapi Tuhan tahu persis sampai ke dalam lubuk hati kita yang tersembunyi. Izinkan agar kasih Kristus memampukan kita untuk tetap mengasihi walaupun kita sedang dikecewakan, sedang disakiti. Seperti Yesus, walaupun dia ditolak, tetapi dia tetap rela berkorban, mati di kayu salib buat saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku, rahasia cinta yang sukar adalah tetap mencintai demi kepentingan bersama. Tetap mencintai demi kepentingan bersama. Dunia hari-hari ini sedang menyesatkan banyak orang dengan sebuah pendapat, kamu berhak hidup bahagia. Kamu berhak hidup bahagia. Apakah itu salah? Seolah-olah kayaknya tidak salah. Tetapi Anda tahu, ketika orang akhirnya menganggap bahwa pokoknya saya harus berhak bahagia, maka akibatnya banyak orang tidak lagi memperdulikan kepentingan bersama. Yang dia dahulukan adalah yang penting saya bahagia, yang penting saya happy, yang penting saya mengalami sebuah kepuasan. Dan Anda tahu, saudaraku, bahwa dalam sebuah hubungan kasih, hubungan cinta, baik dalam keluarga dan dengan orang lain, kita pasti pernah mengalami yang namanya hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit, masa-masa yang sukar. Nah,
Apakah saudara memilih untuk mengutamakan kepentingan kita pribadi, ataukah kita justru tetap mencintai demi kepentingan bersama? Saudara, lihat bagaimana perceraian itu akan membuat begitu banyak luka. Ibarat dua kertas yang sudah dilem jadi satu. Coba Anda pisahkan, maka kedua-duanya akan robek. Bahkan perpecahan dalam gereja lokal juga akan melukai. Perpecahan dalam pekerjaan, dalam komunitas akan menimbulkan begitu banyak luka. Dan hari ini maukah kita demi kepentingan bersama, kita tetap mau saling mengasihi? Saudara, satu kali ada seorang raja membawa para prajuritnya mau pergi berperang melawan musuh yang sedang menyerang. Dan dalam perjalanan menuju ke tempat perang itu, ternyata raja melewati sebuah rumah kecil, dan di depan rumah itu ada tulisan, "Di sini rumah pemain catur terhebat yang tak terkalahkan." Raja yang pandai main catur langsung merasa terganggu, dan dia berhenti dengan semua prajuritnya. Dia tantang pemilik rumah itu untuk bermain catur. Pria tua pemilik rumah itu akhirnya dengan mudah bisa dikalahkan 3 set langsung oleh raja. Raja senang tertawa dan berkata, "Saya sudah berhasil mengalahkan kamu. Mulai sekarang kamu harus turunkan tulisan itu, karena saya sudah bisa mengalahkan kamu." Dan Anda tahu apa yang terjadi, saudaraku? Raja dengan kemenangan main catur, dia bahagia di depan anak buahnya, lalu dia pergi perang. Dan dalam peperangan itu, raja dan prajurit itu menang telak. Dan ketika raja menang perang, kembali pulang ke kerajaannya, maka raja melewati kembali rumah yang sama. Tetapi dia kaget dan marah, karena pemilik rumah itu tetap tidak menurunkan tulisan, "Di sini rumah seorang pemain catur yang hebat dan tak terkalahkan." Raja akhirnya mengetuk pintu rumah orang itu, dan akhirnya orang tua itu senyum dan berkata, "Raja, mari kita bertanding catur kembali." Dan ternyata dengan cepat raja kalah 3-0. Dan raja kaget, "Kenapa sebelum saya perang dengan mudah saya bisa mengalahkan kamu, dan sekarang kamu dengan mudah mengalahkan saya?" Orang tua itu dengan senyum berkata, "Tuanku raja, saya tahu bahwa pada waktu kita bertanding yang pertama, raja sedang mau perang demi mempertahankan kerajaan kita, rakyat kita dari musuh. Kalau saya mengalahkan raja main catur, maka raja malu di depan para prajurit. Mental raja akan turun, dan itu akan mengganggu jalannya perang dengan melawan musuh. Dan itu nanti akan merugikan bukan hanya raja, bukan hanya prajurit raja, tetapi akan merugikan kepentingan orang banyak, kepentingan kerajaan kita. Itu sebabnya saya mengalah dalam pertandingan yang pertama. Tapi lihat bahwa tulisan di atas rumah saya ternyata benar. Ketika saya benar-benar mengeluarkan ilmu saya, ternyata raja dengan mudah saya kalahkan bermain catur." Saudara, pria tua ini ternyata bukan hanya pemain catur yang hebat, tetapi dia pria yang bijaksana. Kenapa? Karena dia rela mengalah demi kepentingan orang banyak. Dia tidak mau sampai mental raja kalah waktu main catur, dan kemudian akhirnya berdampak kepada kekalahan sebuah kerajaan. Saudara, hari ini, maukah kita rela mengalah, rela mengasihi demi kepentingan bersama? Seringkali sifat ego kita yang menjadi penghalang dalam sebuah hubungan kasih. Mari kita buang semua gengsi kita, semua keangkuhan kita, kesombongan kita, supaya akhirnya pernikahan kita
dipulihkan Tuhan kembali. Ingat, mengalah itu bukan berarti kalah, tapi mengalah justru kita akan menang bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Hari ini dalam hubungan, dalam pelayanan, gereja lokal, dalam pekerjaan, maukah kita tetap mengasihi demi kepentingan bersama. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, rahasia cinta yang sukar, tetap mencintai dengan kekuatan Tuhan. Tetap mencintai dengan kekuatan Tuhan. Saudara, hanya kekuatan Tuhan yang sanggup memampukan kita untuk tetap mencintai di masa sukar. Percayalah, Ratapan pasal 3 ayat 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ternyata Tuhan Yesus, Tuhan kita bukan hanya punya kasih, tetapi Dia adalah kasih. Dia adalah sumber kasih. Dia adalah pabriknya kasih. Saudara sekalian, kalau sekedar punya kasih, suatu saat bisa tidak lagi punya kasih. Tetapi kalau pabrik kasih, tetapi kalau sumber kasih, tak akan pernah berkesudahan. Amin. Selalu baru rahmat-Nya tiap hari. Selalu baru kasih setia Tuhan yang siap dialirkan buat setiap saudara dan saya. Bahkan Paulus berkata, betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Haleluya. Saudara sekalian, hari ini, ketika saudara sebagai seorang istri yang sering kali disakiti oleh suami, engkau seolah-olah sudah tidak kuat lagi, izinkan kasih Yesus mengalir, memampukan kita tetap mengasihi. Ketika Anda orang-orang yang dikecewakan, disakiti oleh orang tua saudara, mari kita belajar, izinkan kasih Yesus mengalir untuk memampukan kita, mengampuni dan mengasihi orang tua kita. Ketika Anda sebagai orang tua disakiti, dikecewakan oleh anak-anak saudara, izinkan kekuatan kasih Yesus memampukan dan menguatkan kita. Dan dalam komunitas, dalam gereja lokal, dimanapun kita berada, hari ini ketika saudara melewati masa sukar, mari kita minta kekuatan kasih Tuhan, memampukan kita, menolong kita, dan membuat kita tetap bisa mengasihi, tetap bisa mencintai saat sukar. Saudara sekalian, rahasia cinta yang sukar, yang pertama yang kita sudah belajar, tetap mencintai walaupun disakiti. Yang kedua, tetap mencintai demi kepentingan bersama. Dan yang ketiga, tetap mencintai dengan kekuatan Tuhan. Mari sahabat Mesbah Mujizat, hari ini kalau saudara mau benar-benar hidup dalam cinta, walaupun sedang melewati masa sukar, mari angkat kedua tangan saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hari ini di Mesbah Mujizat. Di atas mesbah-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami serahkan pergumulan kami. Kalau ada di antara kami yang sedang melewati masa sukar dalam soal mengasihi Tuhan, dalam soal mengasihi sesama, izinkan Tuhan kami mengalami lawatan-Mu hari ini. Bahwa kami menikmati sungai cinta-Mu. Ajar kami menikmati lautan cinta-Mu Tuhan, supaya kami mengalami lawatan kasih Yesus, lawatan cinta Tuhan yang memampukan kami, yang menguatkan kami, yang menolong kami, yang menyembuhkan setiap luka-luka kami. Hari ini dalam nama Yesus, biar kami tetap bisa mencintai, walaupun kami sedang disakiti, dikecewakan. Biar kami tetap bisa mengasihi, Tuhan, demi kepentingan bersama, demi kepentingan keluarga, kepentingan banyak orang, kepentingan tubuh Kristus, bahkan Tuhan demi kepentingan bangsa dan negara, kepentingan kerajaan surga. Dan ajari kami Tuhan untuk tetap mengasihi, mencintai
dengan kekuatan Tuhan. Hari ini Tuhan jamah setiap sahabat Mezbah Mujizat. Dalam nama Yesus, terimalah cinta Tuhan, terimalah urapan Tuhan, terimalah kuasa Tuhan yang menjamah saudara, memulihkan, memperbaiki, dan menyembuhkan, dan juga menguatkan kita untuk lebih daripada pemenang. Kami juga mendoakan setiap permohonan-permohonan doa yang sudah masuk Tuhan ke Mezbah Mujizat. Kami bawa satu persatu ke dalam hadapan-Mu Tuhan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan yang sakit, Tuhan memberkati yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan yang memulihkan keluarga-keluarga yang sedang diambang kehancuran. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan yang menjawab doa kami, kesembuhan, pemulihan, berkat, anugerah dicurahkan dengan cara yang ajaib. Berkat-Mu Tuhan atas kami semua, dan kami juga berdoa, berkati Tuhan untuk pemerintahan Indonesia, berkati pemerintahan Amerika, berkati pemerintahan 5 benua bangsa-bangsa Tuhan, supaya bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar kami melihat lawatan Tuhan, terobosan, dan Tuhan pakailah program Mezbah Mujizat ini untuk memberkati lebih banyak orang Tuhan yang menyaksikan, dan pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang sudah kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saudara sekalian, saya percaya program Mezbah Mujizat boleh menolong dan memberkati setiap kita. Dan kalau saudara benar-benar diberkati, tolong subscribe, ya, dan kemudian like, komen, dan juga Anda sharekan kepada teman-teman saudara yang lain, supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Dan YouTube channel Bethany Miracle Center akan hadir dari Senin sampai Sabtu setiap jam 7 malam waktu Jakarta. Atau waktu Amerika, waktu New York adalah setiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi waktu New York, sebelum terjadi perubahan waktu winter. Dan saudaraku, hari Minggu kami akan hadir jam 8.50 malam waktu Jakarta dalam acara live streaming ibadah raya dari Bethany Miracle Center di Philadelphia, Amerika. Saya percaya semua kita akan alami terobosan, alami mujizat. Tuhan Yesus sampai hari ini tetap sanggup menolong kita. Mujizat masih nyata. Kalau ada saudara yang mempunyai kesaksian-kesaksian membangun dan juga permohonan-permohonan doa, Anda boleh kirim melalui email mezbahmujizat@gmail.com, atau juga Anda bisa WhatsApp ke +1 215 833 2923, atau Anda bisa juga komen, ya, dan kami akan meresponinya. Tim doa Bethany Miracle Center Philadelphia akan mendoakan setiap permohonan doa saudara. Tuhan memberkati, sampai berjumpa di episode berikutnya. God bless you all.